Berapa salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya yang kita kerjakan dengan tepat waktu dan full secara rukun, syarat, wajib dan sunnahnya? Berapa persen yang tidak khusyuk ternyata? Lalu kita bisa santai-santai di hari-hari ini. Rahimahullah an arafa qadra nafsi, kata para ulama. Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Allah akan merahmati orang yang tahu diri. Setidaknya kalau kita tidak perform selama 1 tahun ini, merendahlah di hari-hari ini. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Mohon ampunlah kepada Allah di hari-hari ini. Carilah rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Perbanyaklah puasa sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasallam berpuasa di hari-hari ini. Perbanyaklah berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Mohon ampun kepada Allah. Perbanyak amal soleh. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu akan menghapus dosa-dosa dan efek buruk dari kesalahan-kesalahan kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi kita sallallahu bersabda, dan ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Kalau manusia terbaik saja berusaha berpuasa karena konteks seperti ini, karena Nabi SAW mengatakan, dan saya ingin pada saat amal saya diangkat kepada Allah, saya dalam kondisi berpuasa. Oleh karena itu Aisyah mengatakan, lam yakun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban. Nabi SAW tidak pernah memperbanyak puasa sunnah di sebuah bulan lebih banyak daripada apa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Itu manusia terbaik hadirin. Itu sosok yang puasa sunnahnya itu di atas puasa sunnah kita. Ada puasa sunnah wisal khusus untuk Nabi SAW yang bersinambungan, yang apabila beliau qiyamul lail kaki beliau bengkak karena panjangnya bacaan beliau, hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak ketika mengerjakan sholat. Sosok yang ketika qiyamul lail dalam 1 rakaat membaca Al-Baqarah, sujud atau ruku tidak. Lalu beliau lanjutkan dengan An-Nisa, surat An-Nisa. Lalu beliau ruku, belum. Lalu beliau tutup dengan Ali Imran. 3 surat terpanjang di dalam Al-Quranul Karim beliau baca dalam 1 rakaat qiyamul lail. Sosok yang seperti itu di hari-hari ini beliau mengatakan, saya ingin saya berpuasa pada saat amal saya diangkat kepada Allah Taala. Lalu pantaskah kita tenang-tenang saja, santai-santai, seakan-akan tidak ada apapun? Satubdillakal ayyamu ma kunta jahila. Ulama mengatakan akan ada suatu waktu di mana semua yang hari ini menjadi misteri nanti akan tersingkap. Yauma tubalas sarair. Pada hari kiamat seluruh skandal, seluruh dosa, seluruh yang kita lakukan akan dibuka oleh Allah Taala. Hadirin Allah muliakan, salah satu hikmah mengapa Nabi kita SAW menekankan bulan ini, dan mengapa para ulama memaksimalkan atau para ulama kita menambah kualitas dan kuantitas ibadah mereka di bulan Sya'ban, sampai-sampai Salamah, salah satu ulama, mengatakan bahwa kultur para ulama ketika masuk bulan Sya'ban mereka mengisi hari-harinya dengan membaca Al-Quranul Karim. Bahkan ada sebuah slogan bahwa syahrul Sya'ban syahrul Qurra, bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, hadirin sekalian, bukankah yang diidentikan dengan bulan Al-Quran adalah bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kata Allah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu mengapa ulama mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan pembaca Al-Quran? Karena hadirin yang Allah muliakan, salah satu hikmah besar ketika Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, selain karena bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal soleh atau amal ibadah diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena beribadah dan memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban adalah persiapan menuju Ramadan. Itu yang dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, seperti Al-Warraq rahimahullah ta'ala, bahwa mengapa settingannya seperti ini, mengapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, mengapa para ulama memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Bahkan kalau kita perhatikan bahwa amal ibadah yang dikerjakan oleh Nabi kita SAW dan para ulama kita itu menyerupai amal ibadah yang nantinya akan dikerjakan di bulan Ramadan. Karena Sya'ban adalah pemanasan dan muqaddimah menuju Ramadan.
Ramadan adalah event besar hadirin sekalian.